Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajian, seperti biasa, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam ala as-salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan, pula sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Ustadz Akhina Fillah wa Fil Walillah, Al-Ustadz Ali Imran, mata'anallahu alihi bituli hayah. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat badan. Pula yang sama-sama kita muliakan DKM
Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ghafur. Kita doakan Bapak Ibu agar masjid kita yang tercinta ini senantiasa jaya, sejahtera, makmur sampai akhir zaman. Amin ya rabbal. Pula yang saya hormati para bapak, para ibu, tuan-tuan, puan-puan, mbak-mbak, mas-mas, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, namun insya Allah berkumpulnya kita pada malam hari ini bisa menjadi sebab agar kita kembali berkumpul nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya Nabi itu ada 124.000 Nabi. Jumlah aslinya itu ada 124.000. Cuman yang wajib diketahui ada 20. Sama seperti malaikat. Malaikat itu jumlahnya nggak terhitung, cuman yang wajib dihafal ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan yang lainnya. 10 yang wajib dihafal. Cuman tentunya malaikat itu banyak, nggak terhitung. Sebagaimana juga dengan para nabi. Nabi itu jumlahnya banyak, ada 124.000. Tapi ada juga yang mengatakan lebih, ada juga yang mengatakan kurang. Tapi Imam Ghazali beliau mengatakan intinya nggak lebih nggak kurang, insya Allah perkiraan jumlahnya segitu. Nah, dari 124.000 nabi, dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, itu ada nabi yang terkenal, ada nabi yang nggak terkenal. Ada nabi yang punya umat banyak, ada nabi yang umatnya sedikit. Salah satunya, contoh, Nabi Muhammad umatnya berapa? Wah, nggak terhitung sampai sekarang umatnya beliau. Nabi lain, contoh misalkan nabi-nabi yang lain, itu nabi, ada satu nabi itu selama dia hidup beratus-ratus tahun, umatnya cuma 9 orang. Ada nabi kayak gitu. Banyak, ada yang terkenal, ada yang gak terkenal. Oke, akan tetapi pembahasan kita malam hari ini, ada satu nabi Bapak Ibu, yang gak terkenal dan gak punya umat. Tinggalnya di kota Mesir waktu itu. Gak terkenal dan gak punya umat. Akan tetapi warga sekitar tahu bahwa dia itu nabi, cuman gak mau ngikut sama dia. Alhasil di kampungnya si nabi tersebut, ada 5 orang pemuda ingin belajar, ingin mondok di luar kota, ingin mondok di luar negeri gitu. Sebelum berangkat ke luar negeri, mereka 5 pemuda ini sowan dulu ke tempatnya Nabi itu. Sowan, minta izin, minta doa agar insya Allah selamat sampai tujuan. Datanglah mereka nih, pemuda ini datang ke rumahnya Nabi tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu katanya pemuda ini, wahai Nabi, kami ini ingin berjalan keluar kota, ingin mondok, ingin belajar. Minta doanya agar kami selamat sampai tujuan. Didoakan, iya insya Allah selamat sampai tujuan. Cuman katanya si Nabi, sebelum kamu berangkat ke luar negeri, sebelum kamu berangkat keluar kota, saya mau memberikan kamu pesan. Saya mau memberikan kamu wasiat. Saya ingin memberikan kamu sebuah ilmu, yang mana ilmu ini selalu dan senantiasa diwasiatkan oleh seluruh nabi yang pernah ada di hidup di muka bumi ini. Jadi Pak, semua nabi yang pernah hidup di muka bumi ini selalu mewasiatkan 3 hal kepada para umatnya. Dan kalau kita bisa melaksanakan 3 hal ini, maka gak perlu capek-capek lagi belajar keluar kota, gak perlu capek-capek lagi belajar keluar negeri. Cukup amalin 3 ini. Dan 3 ini bukan ilmunya kiai, bukan ilmunya Habib lagi, bukan ilmunya ustadz lagi, tapi ilmunya para nabi. Semua nabi senantiasa menekankan 3 hal ini kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua disanggupkan untuk melakukan 3 hal ini. Amin. Apa aja 3 hal ini?
Apa ilmunya para nabi? Yang pertama, ilmunya para nabi yang pertama adalah khaufallah fisir wal alaniyah. Hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Nah, ini problematika, Pak. Kadang kita tuh kalau lagi rame takut banget sama Allah, tapi kalau lagi sendiri kadang-kadang kurang ajar sama Allah. Ya Allah, nggak usah jauh-jauh deh. Kadang kita nih kalau lagi sholat rame-rame, lagi sholat berjamaah atau lagi sholat diliatin oleh banyak orang, itu suratnya paling minimal Al-Baqarah, kalau nggak Al-Imran. Tapi kalau lagi sholat sendiri, ya mentok trikul itu sudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Beda, kadarnya beda kadang kita nih. Kalau lagi ramai, zikirnya khusyuk, khudu. Tapi kalau lagi sepi, kalau lagi sendiri, maksiatnya yang khusyuk. Makanya dulu ada salah satu pemimpin, ada seorang presiden, namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini ketemu sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lalu katanya Nabi Khidir, wahai Umar, la takun liman tal'anu syaiton fil alaniya wa tashabuhu fissir. Jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi rame hobinya ngatain setan, tapi kalau lagi sendiri lebih parah dari setan. Jangan sampai itu. Harus sebanding, lagi rame, lagi sendiri takut sama Allah tuh harus sebanding. Jangan sampai kita lalai sama Allah. Nah, salah satu bentuk ketakutan kita kepada Allah adalah dengan kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau orang gak punya duit buat berangkat haji, apakah tetap diwajibkan haji? Tidak. Orang gak punya kekuatan buat puasa, udah lemas umurnya udah 90 tahun, gak kuat puasa, apakah tetap diwajibkan puasa? Enggak. Ada orang gak punya duit hidupnya sebatang kara, apakah masih tetap diwajibkan zakat? Enggak. Cuman ada satu perintah, sakit gak sakit, miskin gak miskin, kaya gak kaya, wajib tetap harus dilaksanakan. Apa perintah tersebut? Sholat. Lagi sakit nih Ustadz, kepala pusing, gak bisa saya berdiri, duduklah, gak apa-apa. Lagi pusing ini Pak Ustadz, saya gak bisa duduk, tiduran, gak apa-apa. Lagi pusing ini Pak Ustadz, badan lemas, gak bisa saya itu gerakin badan, ya udah pakai kelopak mata aja, gak apa-apa. Gak bisa saya gerakin kelopak mata, ya udah disolatin. Apalagi tetap wajib sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Seburuk-buruknya nih Bapak Ibu, Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin masuk surga, dijamin selamat di akhirat, dijamin masuk ke dalam surga Firdaus, itu beliau seumur-umur gak pernah ninggalkan sholat. Beliau gak pernah ninggalkan sholat. Lah kita, Nabi bukan, dijamin surga ya belum, dijamin selamat di akhirat ya gak pernah, tapi hobi banget ninggalin sholat. Makanya dari itu hadirin, saya ini, pribadi diri saya itu mempunyai sebuah pedoman dalam hidup saya. Dan sebuah doa. Pedoman ini saya tanamkan di hati saya dan besar harapan saya, mudah-mudahan pedoman ini, kalimat yang akan saya ucapkan ini, bisa ditanamkan juga ke hatinya sampean. Bisa sampean jadikan pedoman. Kalimatnya sedikit. Tapi saya minta tolong kalimat ini didengarkan baik-baik dan tanamkan di hati sampean. Apa kalimatnya? Didengarkan baik-baik ya. Dan ditanamkan ke dalam hati. Kalimatnya sedikit. Kalimatnya adalah sholat sampai mati, mati dalam sholat. Sholat sampai mati, itu pedoman. Mati dalam sholat, itu doa. Tanamkan di hati, ya Allah, saya pengen sholat sampai mati dan saya pengen mati dalam sholat.
Kalau misalkan dikasih ibarat, kita ini kan bakal mati semua nih. Lebih baik mati sekarang tapi dalam keadaan husnul khotimah, atau 50 tahun lagi tapi dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan jelek. Milih mana? Pengen ngomong sekarang tapi kok takut ya. Waduh, lek sekarang ya apa Bib ya? Ayam belum saya makanin lagi tuh di rumah. Iya, istri belum ini ya. Sekarang lah, tidak apa-apa, husnul khotimah yang penting. Mati dalam sholat. Dan sholat sampai mati. Karena kita ini di dunia, tugasnya cuma sholat. Selain sholat, itu cuma ngisi waktu aja. Jadi kita ini cuma nunggu waktu, kerja di pasar, itu cuma nunggu waktu sholat. Makan di rumah itu cuma nunggu waktu sholat dari subuh ke zuhur, nungguin. Daripada kosong, mendingan makan. Daripada kosong, mendingan kerja. Sholat itu penting. Dan jangan pernah sepelekan yang namanya sholat. Sampean mau bajingan kayak apa, wes yang penting jangan tinggalkan sholat dulu. Dengannya sendirinya, insya Allah Allah rubah sedikit demi sedikit agar sampean bisa terus menerus makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hadirin, saya ceramah dimanapun, kapanpun saya ceramah, saya nggak pernah tinggalkan wasiat dengan yang namanya sholat. Mau kaya ya sholat. Mau sembuh dari penyakit, sholat. Ada kemarin nih, baru 2 hari yang lalu, demi Allah baru 2 hari yang lalu, ada orang datang ke rumah saya, perutnya besar, didiagnosa ke dokter RSUD Jombang, katanya nggak ada penyakit, pembekakan hati ya nggak ada, perutnya kayak orang hamil, laki-laki, perutnya besar. Dia kerja di bengkel aksesoris di daerah Jombang kota sini, dia punya kerjaan lumayan aktif, lumayan hebat. Itu dia perutnya besar. Dia datang ke saya, Bib, saya ini lagi sakit. Kalau kata dokter sih katanya bukan penyakit non medis ini, kayaknya penyakit non medis. Minta amalan, minta doa biar bisa sembuh gimana, Bib? Saya bilang saya nggak bisa nyembuhin kayak gini-gini, saya nggak bisa. Saya bilang, cuman mungkin saya punya satu wasiat. Barangkali kalau sampean kerjain ini, sampean kerjain wasiat saya ini, insya Allah dengan sendirinya Allah sembuhkan. Apa wasiatnya Beb? Udah satu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Azan berkumandang, monggo sholat. Jangan nunggu waktu dulu, aduh nanti dulu nih, kita rebah-rebahan dulu, ya leyeh-leyeh, tenguk-tenguk dulu, baru abis itu baru sholat, jangan. Azan, berangkat ke masjid kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di rumah sama keluarga. Maka dengannya kalau kita senantiasa demikian, insya Allah kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal, sholat terlebih di masjid ya. Hadirin, Nabi Muhammad itu, beliau kalau ada masalah, beliau larinya ke masjid. Nabi Muhammad itu kalau lagi ada masalah yang khusus gitu, beliau larinya ke masjid, beliau datang ke masjid. Walaupun beliau setiap hari ke masjid ya, karena emang beliau ini imam di masjid. Cuman beliau kalau ada masalah-masalah khusus, beliau iktikaf di masjid. Kenapa kok beliau begitu? Karena beliau tahu, masjid ini adalah rumahnya Allah. Dan Allah nggak mungkin menyia-nyiakan tamu yang datang ke rumahnya. Ada tamu datang ke rumahnya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya yang namanya harta, saya pengen punya mobil, saya pengen punya ini. Nggak mungkin Allah sia-siakan. Maka sering-seringlah iktikaf di masjid, sering-seringlah datangi masjid, sering-seringlah sholat berjamaah di masjid. Dengannya insya Allah kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama hadirin. Jadi ilmunya para nabi, ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah hendaknya takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan itu yang satu, itu yang pertama. Yang kedua, ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hendaknya kamu menjaga perut. Kenapa? Karena orang-orang, kata Nabi Muhammad, man akalal haram asot jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang memakan makanan haram,
Sadar nggak sadar dia akan melakukan kemaksiatan. Dan barang siapa yang memakan makanan halal, sadar nggak sadar dia akan melakukan ibadah. Maka jangan pernah makan makanan haram. Carilah kerjaan yang halal. Misalkan nih bapak ibu atau emas-emas ini yang pengen mulai bisnis, itu maka nomor satu yang dipikirin jangan mikirin modalnya dulu. Jangan mikirin ini bakal gerobaknya saya taruh mana, jangan. Yang dipikirin halalnya dulu. Kira-kira pekerjaan ini diridhoi nggak ya sama Allah? Kira-kira pekerjaan ini mendapatkan barokah nggak ya dari Allah? Kalau kita murni khusyuk emang karena Allah, insya Allah dimudahkan segalanya. Rezeki dari Allah, bukan dari yang lain. Hadirin, coba didengar nih. Sampean pernah nggak dengar lagu cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah ini unik nih Pak, coba sampean dengarkan, coba sampean renungi lagu ini. Cicak itu nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang, tapi kuasa Allah, nyamuk walaupun bisa terbang, tapi dia tetap menjadi korban. Cicak walaupun nggak bisa terbang, tapi dialah pemangsanya. Kalau misalkan dimasukin ke logika nggak bakal nyampe Pak. Kok bisa cicak yang nggak bisa terbang, makanannya adalah hewan yang bisa terbang? Nggak bakal nyampe itu kalau masukin logika. Tapi hebatnya orang tua kita terdahulu, orang-orang tua kita yang dulu tuh, mereka menyanyikan lagu ini dan diselipkan kalimat tauhid di dalamnya. Apa kalimat tauhid di dalam lagu tersebut? Datang seekor nyamuk, nyamuknya yang datang. Siapa yang datangkan nyamuk? Allah. Nyamuknya yang digiring sama Allah. Makanya cicak nggak pernah ngeluh dalam hidupnya. Walaupun dia, yang penting bagi dia udah ikhtiar sudah. Dia udah keliling tuh di rumahnya sampean, dari tembok ruang tamu, ke tembok kamar mandi, ke tembok ruang tengah. Udah yang penting dia ikhtiar dulu. Dapat makanan nggak dapat makanan urusan Allah. Dapat rezeki nggak dapat rezeki urusan Allah. Nggak pernah ngeluh tuh cicak. Karena kenapa? Karena yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki sudah diatur Allah. Surga yang belum pasti. Rezeki sudah diatur, tapi surga yang belum tentu. Maka kita nggak usah pusingin rezeki, yang kita pusingin surga dulu nih. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Gimana caranya kita bisa selamat dari api neraka? Jangan pusingin rezeki dulu. Pusingin gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu kerja apapun cari yang halal. Ada kesempatan untuk mencuri, ada kesempatan untuk apa? Hindari. Tapi Habib, tapi Ustadz, saya ini sudah lama miskin. Sudah lama saya nggak punya mobil, hidup saya sebatang kara. Pengenlah saya tuh ngerasain kenikmatan mobil dan segala macamnya. Ya sabar, diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan doa. Insya Allah dengan sendirinya Allah mudahkan segala permintaannya sampean. Loh Pak, sampean tak bilangi. Poros, salah satu doa yang paling mustajab di muka bumi ini, satu anak yatim, kedua orang miskin. Orang miskin itu doanya cepat diijabah sama Allah. Cuman emang zaman sekarang, ya Allah, zaman apalagi Nabi Muhammad beliau pernah bersabda, kata beliau, laula iddi'aul ghaib la syahidtu li khamsa arba'in li khamsa donantu annahu min ahlil jannah au kama qala. Kata Nabi Muhammad, saya ini nggak suka menebak hal gaib. Cuman kalau misalkan saya diizinkan untuk menebak hal yang gaib, saya berani berjamin, kata Nabi Muhammad, saya berani menjamin, ada 5 orang yang aku jamin pasti masuk surga. Salah satunya adalah mereka orang miskin, anaknya banyak. Nabi Muhammad ini hadisnya sahih Pak, beneran ini. Wong miskin, anaknya akeh. Loh kok bisa begitu Bib? Iya, orang miskin itu punya anak satu aja udah mikir ini kuliah nanti gimana, SD gimana, SMP gimana. Lah kok dia punya anak banyak, tandanya tawakalnya sama Allah kuat. Nah orang miskin cuman zaman sekarang, apalagi ulama. Aduh ulama itu
Nggak kiai, sepinter-pinternya kiai, seganteng-gantengnya Habib, kalau datang ke acara tablik akbar pakai sepeda motor nggak bakal dicium tangannya, hadirin. Cuma di Masjid Al-Ghafur aja ini, Masya Allah. Mudah-mudahan antum semua panjang umur, sehat walafiat. Iya. Kalau datang ke majelis pakai sepeda motor nggak bakal dicium. Pakai Avanza, APV, CR-V baru dicium tangannya. Apalagi kalau pakai Alphard, waduh cium tangannya kayak vacuum cleaner. Iya, disedot gitu. Loh saya benar Ustaz, saya pernah datang ke acara di Jombang ini, saya waktu itu nggak punya mobil. Akhirnya saya nggak ada santri yang nganterin saya, ya kayak gini, saya naik motor sendiri. Naik motor saya ke salah satu acara panggung gitu. Datang ke sana naik motor sendiri. Sampai di lokasi acara, ketemu sama banser-banser. Kata bansernya apa? Habibnya mana? Saya tak bilang, loh kok sepedaan ya Habibnya? Ya apa saya bilang, mau jalan kaki capek ya saya bilang. Naik sepeda, ada apa lagi? Saya bingung mau naik apa, saya bilang. Cuman beberapa orang memang demikian, dilihat dari hartanya dulu. Padahal ya Allah, jangan dilihat sesuatu dari harta. Jangan sesuatu itu nggak bisa ditolak ukurnya itu bukan dari harta, hadirin. Ulama itu zaman dulu yang diambil fatwanya, ulama yang diambil fatwanya pada zaman dahulu adalah ulama yang miskin. Kayak misalkan ada ulama di zamannya setelah Imam Syafi'i, ada yang namanya mufti-mufti, para ulama yang berhak memberikan fatwa. Salah satunya adalah Ibn Hajar dan Imam Romli. Ini dua ulama ini selalu berbeda pendapat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mengambil pendapatnya Ibn Hajar. Kenapa? Satu alasannya, karena Ibn Hajar ini orang miskin. Ulama itu kalau miskin, maka lebih hati-hati, lebih waro dalam mengambil keputusan, dalam berfatwa dan segala macamnya. Tapi kalau ulama-ulama kadang-kadang, beberapa ulama apalagi zaman sekarang, kalau sudah disogok masalah Ustadz, Kiai, tolong fatwakan LGBT itu halal. Oke, siap, saya carikan dalilnya. Tolong fatwakan riba itu halal. Nanti dicarikan sama dia. Gimana caranya di otak-atik biar riba itu halal, dia dapat duit tuh disogok akhirnya. Nauzubillah min zalik. Jangan dilihat dari demikian, jangan dilihat dari harta. Ulama, ustadz tuh jangan dilihat dari viralnya. Kadang-kadang di antara kita, kalau hadir majelis dilihat kadang-kadang, bukan antum-antum yang beberapa orang di luar sana, itu yang dilihat, lihat dulu ustadznya ini viral apa enggak, terkenal apa enggak, pakai mobil apa enggak. Jangan. Siapapun dia hadiri selama dia mengajak sampean kepada Allah dan mengajak sampean cinta kepada Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, dan mengajak sampean untuk cinta kepada sesama. Selama dia mengajarkan tiga hal ini, takut sama Allah, cinta Nabi Muhammad, cintai saudara muslim, maka ikuti ulama seperti itu. Tapi kalau ada ulama yang sudah ngajari sampean, ayo kita bertapa ke gunung, ayo kita nyembah yang namanya batu akik, dalilnya apa Pak Kiai? Dalilnya adalah wa maqali inna rahmatan sudah nggak usah diikuti, sudah ya. Faham? Ikuti ulama yang lurus, yang berjalan di jalannya Allah dan jalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dilihat dari harta. Begitupun orang-orang yang lain. Begitupun sesama muslim, sesama mukmin, jangan dilihat dari hartanya. Jadi kembali lagi ke pembahasan, ingatlah jaga yang namanya perut. Kalau kita jaga perut, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita sedikit. Dikutip dalam sebuah kitab, dulu Nabi Isa alaihi salam, beliau itu bukan Nabi Isa, ada satu orang, ada satu gelandangan, dia nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya saudara, hidupnya di jalan, gelandangan, seorang pemuda. Suatu hari pemuda ini melewati sebuah kampung dan di kampung itu ada satu masjid yang sedang berkumandang azan. Hayya 'alas shalah. Masuk itu pemuda, sholat berjamaah di masjid. Selesai sholat, pemuda itu ngelihat yang jadi imam masjid itu kayak seorang kiai gitu, seperti seorang ustadz berwibawa, tampan rupawan ya seperti Ustadz Ali Imron gini lah, ya kan? Masya Allah dilihat berwibawa gitu. Akhirnya
Datanglah si pemuda ini ngobrol sama imam masjid itu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya ini gelandangan, gak punya rumah. Saya izin pengen jadi muridnya sampean, boleh? Katanya kiainya, ya silahkan. Cuman kamu harus sabar, karena saya juga orang miskin, kata kiainya. Kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada makanan saya puasa. Saya setiap hari begitu, kata kiai. Ya udah, saya siap. Yang penting saya ikut sama sampean. Oke, Bismillah. Akhirnya ngikut ini pemuda sama kiai tersebut. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba datang suatu hari, di mana mereka berdua ini sudah puasa selama 5 hari. Dan setiap hari mereka cuma buka puasa pakai 1 butir kurma dan air keran masjid. Akhirnya di hari ke-6 ini pemuda gak kuat sudah. Dia sudah kelaparan. Akhirnya dia duduk di pojokan masjid, menundukkan badannya, membungkukkan pinggangnya, menahan rasa lapar. Mungkin bagi orang-orang antum-antum yang sudah mendengar cerita ini nggak apa-apa, kita jadikan refresh untuk ilmu. Adapun yang belum mendengar mungkin bisa menjadi ilmu baru untuk kita. Walhasil ini pemuda duduk dia di pojokan masjid menundukkan badannya. Lalu tiba-tiba ketika dia sedang duduk di pojokan masjid, datang setan kepadanya membisikkan telinganya. Kata setan, wahai pemuda, sampean ini sudah 5 hari loh nggak makan. Ini kalau sampean terusin bisa mati sampean. Lah terus gimana? Ya udah sekarang sampean keluar dari masjid, cari rumah kosong, sampean curi itu makanan di rumah itu. Cari dah. Oh iya, bismillah lah, saya jalan lah, kata dia. Jalan dia, mau mencuri aja bismillah dia. Jalan dia, cari rumah kosong. Subhanallah, ketemu ada 1 rumah kosong. Dia masuk ke rumah itu, dia datang ke dapurnya, dan ternyata di dapur rumah tersebut ada 1 potong roti di atas 1 piring. Karena dia udah kelaparan, langsung diambil roti itu, dimasukkan ke mulutnya, dikunyah sama dia. Belum sempat dia telan, lagi dikunyah, tiba-tiba dia ingat sama Allah. Tiba-tiba dia takut kepada Allah. Langsung dilepehin yang di mulut, dilempar yang di tangan, keluar dari rumah tersebut, menangisi akan perbuatannya. Kembali dia ke masjid. Sesampainya di masjid, ternyata dia lihat gurunya dia sedang duduk dengan seorang perempuan. Pakai cadar begitu, pakai nikab. Akhirnya si kiai itu manggil, mas kesini. Sampean dari mana? Dari tadi saya cariin. Iya Pak Kiai, saya dari depan itu. Oh iya, saya mau tanya, sampean ini sekarang umurnya berapa? Umur saya 25 tahun Kiai. Oh iya. Ya apa, sampean sudah umur 25 nih gak mau nikah ta? Waduh Pak Kiai, saya nih ngidupin diri saya sendiri aja gak kuat, apalagi ngidupin anak istri nanti. Ya udah, kata Kiai, jangan khawatir. Ini ada 1 perempuan, dia suaminya baru meninggal. Dia nggak punya anak, sudah punya rumah, punya toko, punya warung, bercabang lagi warungnya. Lah wes ah. Kalau katanya orang Ngoro ini azan sak komate nih. Ya, azan sak komate sak pujiane nih ya. Selengkap sudah. Ya apa lek mau nikah, saya nikahin. Lalu kata pemuda itu, ya kayak gitu ya, mau ya, mau banget saya, nemen maunya. Bismillah wes, ya wes, nikah. Angkah tuka wazawaj tuka qabil tu nikah. Sudah nikah. Setelah nikah kata kiainya, sudah sekarang kamu pulang ke rumah istrimu. Kalau makan di sana, kalau mau belajar di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai. Siap pulang dia. Jalan-jalan, tiba-tiba mereka berdua berhenti di rumah yang kayaknya familiar. Katanya si pemuda, ini kayaknya rumah yang tadi saya colong nih. Rumah yang saya curi kayaknya nih. Ternyata benar, rumah tersebut adalah rumah istrinya itu. Yang colong itu adalah rumah istrinya. Akhirnya lemes dia, masuklah dia ke rumah tersebut, duduk di ruang tamunya. Ketika duduk kata istrinya, wahai suamiku, aku dengar katanya kamu lapar ya. Aku ambilin makan ya. Lalu kata suaminya, ya ambil sudah. Karena dia tahu nih bakal rame ini. Akhirnya istrinya ke dapur, dia lihat ternyata dapurnya sudah berantakan. Ada roti berserakan, piring yang sudah berjatuhan. Teriak istrinya, ada maling, ada maling.
Langsung suaminya lari ke dapur dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku jangan teriak dulu. Aku ceritakan demi Allah, begini ceritanya. Diceritain dari awal. Saya itu kelaparan, saya itu belum makan 5 hari. Saya datang ke rumahmu, saya ambil roti ini. Belum sempat saya telan, lagi saya kunyah. Tiba-tiba saya takut sama Allah. Akhirnya saya lepehin ini roti tadi. Akhirnya saya kembali ketemu sama kamu. Dan apa jawaban istrinya ketika mendengar kata-kata si suami? Coba didengar hadirin. Ini katanya ulama, jawaban sang istri hukumnya wajib ditulis pakai tinta emas karena saking indahnya jawaban istri tersebut. Apa jawaban istrinya ketika mendengar ceritanya suami? Kata istrinya, wahai suamiku demi Allah, gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milik kamu sekarang. Gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah balas, Allah gantikan dengan cara rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, semuanya jadi milik dia sekarang. Gara-gara dia takut sama Allah, Allah tidak hanya menghilangkan rasa laparnya, tapi Allah juga menghilangkan garis kemiskinannya. Itulah barokah orang-orang yang senantiasa menjaga perutnya dari makanan yang haram. Maka dari itu, jagalah badan kita dari makanan yang haram. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, kami ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oh iya, dapat nomor saya dari mana? Dari teman Habib. Ini kami niatnya mengundang Habib untuk seminar masalah otak di Universitas Muhammadiyah Malang itu. Saya bilang ada orang nelfon saya, terus dia mau ngundang saya untuk seminar masalah otak. Saya bilang saya nggak pernah nih, saya nggak tahu otak nih gimana cerita. Saya nggak pernah seminar-seminar gini. Kalau seminar Quran, hadis mungkin bisa saya. Katanya udah Habib ceramah masalah makanan haram atau gimana. Nanti dijelaskanlah sama dia tuh gimana efek dari makanan haram sama dokter di situ. Lalu diceritakan ada dokter di situ. Setelah saya hadir, ternyata ada dokter di situ mengatakan, kata dokternya, makanan yang haram itu ketika masuk ke dalam mulut, dikunyah, masuk ke perut, lalu makanan itu nantinya beberapa persen dari makanan itu ada yang berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung, jantung menyemprotkan ke otak. Jadi kalau orang makan makanan haram, ketika makanan itu menjadi darah dan darahnya menyemprotkan ke otak, maka ketika itu juga otaknya adalah, pikirannya adalah haram-haram, maksiat-maksiat, dosa-dosa. Makanya hati-hati dari makanan haram, hati-hati dari mencuri dan segala macamnya. Dengannya insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Itu yang kedua hadirin. Jadi ilmunya para nabi dan para rasul yang kedua tadi adalah hendaknya kita menjaga yang namanya perut. Yang terakhir, ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya kamu menjaga yang namanya mulut. Hati-hati, mulut ini jirbuhu shaghir, jurmuhul kabir. Bentuknya kecil, akibatnya besar. Jangan sampai kita salah ucap, jangan sampai kita menyakiti hati muslim yang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang Islam yang lainnya. Apalagi di zaman sekarang ini hadirin, mohon maaf. Sebetulnya kita ini beratlah untuk nyinggung masalah ini. Ada beberapa saudara kita yang berselisih tentang yang namanya nasab lah, berselisih tentang yang namanya wahabi lah, yang namanya salafi lah. Ya Rabbi, hadirin, jangan sampai kita terpecah belah cuman gara-gara perbedaan sedikit. Yang sana baca kunut, sini nggak baca kunut, jadi musuhan. Jangan, harus akur. Ketua Jamaah Tabligh sedunia itu namanya Maulana Sa'ad. Ketua Jamaah Tabligh sedunia. Maulana Sa'ad suatu hari beliau itu ditanya oleh satu orang Arab. Ada satu orang Arab tanya ke Maulana Sa'ad. Beliau berkata, "Wahai Syekh," kata si orang Arab ini, "saya mau tanya. Saya itu pernah dengar ada hadisnya Nabi Muhammad yang bersabda,
bahwasanya nanti di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, dan dari umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan dari 73 golongan, yang selamat cuma satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang saya mau tanyakan, wahai Syekh, golongan yang selamat itu apakah golongannya antum ini? Yaitu Jamaah Tabligh. Lalu katanya Maulana Sa'ad, bukan. Bukan, iya bukan. Lalu golongan mana yang selamat dari 73 golongan? Ini golongan mana yang selamat? Lalu katanya Maulana Sa'ad, golongan yang selamat, orang yang selamat adalah mereka yang memikirkan bagaimana caranya 72 sisa dari umat yang gak selamat jadi selamat. Mereka yang selamat, golongan yang selamat adalah mereka yang memikirkan 72 golongan yang dimurkai Allah itu menjadi dicintai oleh Allah. Jadi yang kita bisa kasih kesimpulan di sini, yang selamat, golongan yang selamat di akhir zaman adalah mereka yang mencintai kepada sesama. Bukan yang membenci kepada sesama. Ada saudara kita, itu Ustadz, dia itu nyembah kuburan. Kata siapa dia nyembah kuburan? Tabayun dulu. Kalau memang nyata-nyatanya dia nyembah kuburan, baru antum hukumi kafir. Kalau enggak, janganlah bermusuhan. Janganlah saling benci, saling iri, saling menghasut. Apalagi kalau kita buka yang namanya YouTube, Instagram, Facebook zaman sekarang, isinya adu domba semua. Ulama sama ulama saling menghasut di atas mimbar. Ulama sama ulama saling membenci, saling orasi untuk melakukan kebencian di atas panggung masing-masing. Jangan ikuti golongan sana, yang sini. Jangan ikuti golongan situ. Terus bermusuhan. Ini siapa yang ngajarkan kayak gini? Ini siapa? Janganlah kita bermusuhan seperti itu. Akur, antara umat Islam itu akur. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim itu saudara, kepada sesama Muslimnya itu saudara. Jangan bermusuhan. Jangan kita saling membenci kepada sesama. Kata Nabi Muhammad, orang yang menyakiti hati orang Islam itu lebih parah daripada menghancurkan Ka'bah. Hadisnya sahih itu. Jangan sakiti hati umat Islam. Apalagi kalau masalah, ada lagi nih, sekarang masalah yang namanya nasab. Ada beberapa hari ini, baru-baru ini, ada orang mengatakan bahwasanya para habaib itu adalah orang-orang yang walaupun maksiat tetap masuk surga. Astagfirullah, kata siapa itu? Keturunan Nabi itu bukan Nabi. Ingat-ingat tuh kata saya. Keturunan Nabi itu bukan Nabi. Jadi masih ada kemungkinan mereka untuk melakukan dosa. Pak Ustadz, kalau misalkan ada Habib melakukan maksiat, apakah berpotensi masuk neraka? Sangat berpotensi masuk neraka. Bukan sekedar berpotensi aja, potensinya banget masuk neraka. Sama seperti sesamanya. Maka jangan cuman gara-gara katanya Nabi Muhammad itu tabayyun dulu. Kalau ada permusuhan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu mengatakan untuk tabayyun kalau ada masalah. Jangan kita ini saling bermusuhan. Jaga yang namanya mulut. Hati-hati hadirin. Katanya Rasulullah, sakilat ka umuka ya Mu'ad, hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manahirihim ila hasait alsinatihim. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang-orang yang masuk neraka, mukanya dulu yang masuk. Bukan tangannya, bukan kakinya, mukanya dulu yang masuk neraka. Tahu nggak kenapa itu orang masuk neraka mukanya dulu? Karena dia nggak bisa jaga yang namanya mulut. Kalau dulu mulut, sekarang ditambahin kalau bisa nih. Bukan saya nambahin hadis ya, cuman ini saya nambahin ceramah aja. Kalau bisa jaga mulut dan jaga jari. Karena kadang-kadang beberapa orang nanya, Habib kalau gibah lewat grup WhatsApp itu apakah dosa? Dosa tetap. Nggak boleh, jangan sampai kita menggibah, jangan sampai kita komen-komen, head comment dan segala macamnya, jangan sampai. Apalagi ini yang di YouTube, yang di Instagram, yang di Facebook dan segala macamnya, jaga kerukunan, semaksimal mungkin jaga.
Jangan sampai antum punya Instagram, punya media sosial, antum jadikan untuk mempublikasikan, untuk mendokumentasikan aib-aibnya saudara antum. Kan banyak nih zaman sekarang, kalau antum buka Instagram, itu Facebook, itu kita buka langsung video. Mungkin ada beberapa orang sedang sholawatan sambil joget-joget, oke dia salah, tapi jangan malah diumbar. Itu aib. Nggak boleh, itu sama aja seperti gibahin orang dong. Kayak ngasih tahu ini aibnya dia nih, suka joget-joget sama perempuan ini. Jangan ikut disebar-sebarin. Biarin, cukup antum nggak cocok sama dia, selesai. Kalau antum kenal, antum nasihati. Nggak kenal ya nggak apa-apa. Begitupun dengan para ustadz. Karena ini nih, Masya Allah saya dengar kabar, ini ada YouTube-nya Ustadz Ali. Bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe ya. Subscribe, like, comment and share. Ustadz Ali Imron ya. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Nih, buat yang di YouTube juga saya ingin memberi masukan aja kepada sesama ustadz yang di luar sana. Mungkin ada habib-habib atau ustadz-ustadz yang di luar sana. Saya mohon, kalau antum ditanya masalah hukum, misal ada orang nanya, Ustadz, gimana hukumnya ziarah? Antum jawab hukumnya, menurut antum, misalkan menurut antum hukumnya haram, menurut antum, udah antum jawab aja, haram, nggak boleh kita lakukan, selesai. Jangan malah antum lebih dipanjang-panjangin, haram, jangan sampai kita ngikutin golongan-golongan itu, mereka itu ziarah sampai sujud-sujud ini, gak usah dibahas itu, udah biarin sudah mereka sudah, biarin, jangan antum malah umbar aibnya itu, biarin, selesai. Jangan malah antum bikin orang jadi membenci kepada sesama muslim. Gak boleh kita nih membenci kepada sesama muslim, itu gak boleh. Kok gara-gara dia itu sholatnya gak pakai kunut kita benci, gak boleh, jangan. Harus kita rangkul, dirangkul, bukan dipukul. Dirangkul, jangan dipukul, jangan dibenci, jangan dicaci. Andai kata kita kenal, ya nasihati. Dengannya insya Allah kita masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Maka jaga hadirin yang namanya mulut, jaga yang namanya perut, dan hendaknya takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap tempat, kapanpun, dimanapun. Hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah. Dengannya insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashrinil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrinil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mau cerita sedikit. Tadi sore ini saya punya pengalaman unik, Pak. Ini saya itu sampai ini kejadian tadi siang. Dari siang tadi sampai maghrib itu saya nggak bisa berhenti senyum. Kejadiannya unik banget. Dan ini wajib sampean dengar kisah saya ini. Jadi saya punya anak. Anak saya umurnya 1 tahun. Baru beberapa hari yang lalu ulang tahun, alhamdulillah. Anak saya ini seneng banget sama yang namanya hewan. Kambing, kucing, kelinci, dan segala macamnya. Nah, anak saya ini belum tadi itu saya ajak ke rumah tetangga saya yang punya kambing. Di dekat rumah saya ada tetangga punya kambing. Saya ajaklah anak saya ini buat ngeliat kambing. Mungkin mau dielus-elus, mau di apa. Saya ajak ketemu sama tetangga. Ternyata beliau ini baru nurunin kambing dari mobil pickup itu. Baru nurunin kambing dari mobil pickup. Terus saya lihat kambing-kambing yang turun dari mobil pickup itu mulutnya semuanya ditutup pakai botol aqua.
ditutup terus diikat pakai tali rafia gitu. Saya tanya, ini kenapa ditutup? Kenapa? Sakit tak kambingnya? Atau gimana? Kok ditutup semua mulutnya pakai botol aqua? Lalu dijawab sama orang ini dengan jawaban yang sangat istimewa. Apa jawabannya? Iya Ustadz, ini saya tutup, kambing-kambing saya ini saya tutup karena saya khawatir perjalanan dari Wonosalam ke sini takutnya dia makan rumput yang bukan hak miliknya. Bukan hak milik tuannya. Akhirnya dia makan haram, nanti dagingnya dipotong dimakan sama orang lain. Akhirnya makanannya pun ikut haram. Subhanallah, dijaga sedemikian. Kambing gak boleh makan haram. Kambing gak boleh makan haram. Kadang-kadang kalau kita anaknya dibiarin makan haram malah. Kalah sama kambing. Kambing nggak boleh makan haram itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa cinta kepada sesama Muslim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk terakhir, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, monggo. Monggo, sesi tanya jawab dari ibu-ibu. Bapak-bapak nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Ibu siapa? Tala. Nona. Masya Allah ya. Nama saya Khadijah Habib. Oh iya, ada yang tanyakan mungkin? Oke, maaf sebelumnya kalau pertanyaannya sedikit aneh Habib. Oh enggak apa-apa. Ya. Jadi kan kalau bab ini perihal wudu Habib. Gimana? Jadi perihal wudu. Wudu. Oke. Oh ya. Jadi kan wudu itu ada hal-hal yang bisa membatalkan. Salah duanya itu adalah saat ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Betul. Terus kemudian kan yang ibaratnya yang keluar najis itu kan dari jalan dua itu Habib. Ya. Tapi kenapa kita itu wudu itu yang disuruh basuh itu muka, tangan, sebagian kepala dan sebagainya Habib. Kan yang keluar kotoran kan yang di bawah Habib. Iya. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan apakah ada jawaban logika Habib ataukah hanya yaitu syariatnya Mbak atau bagaimana Habib? Ya, saya jawab dengan 3 jawaban. 1. Yang dibasuhkan muka, kata siapa? Kita kalau keluar buang air kecil atau buang air besar tetap kita basuh kan? Cebok itu kan basuh tentu kan? Itu kita basuh pertama. Itu jawaban pertama. Jadi ada apakah kenapa yang dibasuh muka? Kenapa bukan kemaluan? Kan yang keluar kotoran kemaluan. Loh, kemaluannya sampean, kemaluannya orang itu nggak dibasuh lah ketika habis buang air kecil. Tentu dibasuh kan? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa demikian? Kalau misalkan saya dulu pernah mondok di Pondok Jawa juga. Kenapa kok yang dibasuh muka? Karena kalau kita buang air atau buang kentut, itu kalau kentutnya dari belakang, tapi yang malu muka. Jadi yang dibasuh di muka lah. Nah, itu kalau bahas masalah lucu-lucuan aja, ya. Yang ketiga, kenapa kok begitu? Karena itu adalah amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi adalah perkara yang gak perlu kita tanya. Contoh, kenapa kok tawaf itu 7? Kenapa kok sholat itu ada rukuknya? Kenapa kok sujud? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok puasa itu di bulan Ramadan? Saya kasih contoh nih. Kenapa umat Islam puasa di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan yang lain? Karena kalau kita umat Islam puasa di bulan Sya'ban, maka pasti ada aja orang yang nanya, kenapa puasa di bulan Sya'ban? Faham maksud saya? Kenapa kok tawaf 7 kali? Karena kalau tawafnya 8 kali, pasti bakal ada aja yang nanya, kenapa 8 kali? Wah, itu muter di situ terus. Nah, itu adalah perkara amrun ta'abudi, perkara yang nggak perlu ditanya.
Itu adalah perkara perintah syariat dari Allah langsung kita kerjakan. Seperti kayak misalkan ada majikan ngomong ke bawahannya, Mas, sampean belikan saya gula ya, satu kotak itu. Oh iya, buat apa? Loh, ada apa sampean nanya saya? Udah pergi aja gitu. Sampean ikuti aja seperintah saya, ini beliin gula, selesai. Itu jawaban yang ketiga ya. Cuman memang jawaban saya biasanya adalah kenapa kok yang dimasuk muka? Kata siapa? Kalau misalkan buang air kecil dan buang air besar, tetap yang dibasuh tetap ada kemaluannya. Bahkan wudu buat apa? Buat sholat kan? Wudu sholat ya. Kalau kita wudu itu buat apa? Sholat ya. Kalau misalkan saya mau tanya, ada orang habis buang air besar, nggak cebok, langsung wudu, sah nggak sholatnya? Kotor. Jadi harus tetap walaupun itu bukan masuk dalam furudul wudu. Cebok itu ada nggak di dalam rukunnya wudu, ada nggak? Hah? Rukunnya wudu, cebok ada nggak? Nggak ada ya. Cuman tetap diwajibkan cebok walaupun dia di luar wudu. Paham maksud saya? Sebelum saya akhiri, kalau misalkan nggak masuk logika, saya carikan jawaban yang lain. Cuman sementara ini, masuk akal nggak? Masuk akal ya? Logikanya masuk ya? Jadi kenapa kok yang dibasuh muka? Karena itu tadi, beberapa jawaban itu tadi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, memang itu jawaban yang ketiga, itu saya tambahi, karena itu adalah amrun ta'abudi, perkara yang enggak untuk ditanya, udah kita kerjakan saja, enggak perlu untuk kita tanyakan kenapa dan mengapa, udah kita ikuti aja perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini, kalau belum puas saya carikan jawaban lain. Sudah cukup masuk akal ya? Cukup masuk akal? Okay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu jawaban akan pertanyaan tersebut. Oke, mungkin selanjutnya dari bapak-bapak mungkin. Atau ibu-ibu lagi? Mau tanya satu lagi boleh, Bib? Boleh, silakan. Ini perihal hukum potong tangan, Habib. Potong? Potong tangan untuk pencuri. Oke, siap. Ya. Jadi apakah ada kriteria untuk berapakah harta benda yang minimal dicuri untuk bisa dipotong tangan, ataukah ada, pokoknya meskipun satu butir nasi pun pasti akan dipotong tangannya. Apakah ada kriteria khusus, Bib, untuk seseorang itu dihukum potong tangan perihal mencurinya? Oke, ada perbedaan pendapat ulama akan hal itu. Cuman yang ada perbedaan pendapat, kita bahas dua-duanya. Yang pertama, ada ulama berpendapat adalah ulima ridhohu, dicari tahu. Misalkan sampean punya 100 karung beras, saya curi 1 butir beras. Kira-kira kalau saya curi 1 butir beras, orang ini bakal marah apa tidak? Marah nggak kira-kira? Nggak marah ya? Oke, maka itu nggak masuk kriteria, nggak masuk mencuri. Tapi apakah dosa? Nggak dosa. Tetap bukan hak miliknya. Sebagaimana diceritakan ada satu orang disiksa di dalam neraka selama 1000 tahun. Kenapa? Karena dia pernah selilitan nusuk-nusuk gigi itu karena habis makan pakai kayu yang dia curi dari rumahnya orang. Ada rumahnya orang, ada kayu bakar, dia potong kecil buat nusuk-nusuk giginya. Selilitan. Gara-gara itu kan bukan hak miliknya dia. Gara-gara itu dia disiksa sama Allah. Nah, akan tetapi ada ulama yang mengatakan tidak, ulima ridhohu, dicari tahu kira-kira nih orang bakal ridho apa tidak. Cuman untuk ulama lain berpendapat muktamad mendapat mau nggak mau, maksudnya kecil nggak kecil, hindarilah itu. Andai kata tetap dilakukan, maka dilihat apakah orang yang dicuri itu ridho apa tidak. Kalau nggak ridho ya, apa boleh dikata, harus dilakukan hukuman. Itu perbedaan ulama. Andai kata ada ulama lain yang berpendapat beda dari jawaban saya, maka jangan sampean katakan saya kafir ya. Kadang-kadang kan begitu nih, Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat jawabannya beda Pak kadang-kadang. Sampean nggak percaya, lihat deh YouTube.
Kadang-kadang beda. Ustadz Adi Hidayat jawabkan ini Al-Quran ayat segini, surat segini, sebelah sini. Ustadz Abdul Somad hadisnya ini, Sahih Bukhari sebelah sini. Beda pendapat. Beda pendapat bukan artinya tadi apa? Kafir, bukan artinya dia ini keluar dari agama Islam. Karena ulama di dalam Imam Syafi'i itu beribu-ribu ulama. Cuman perbedaan pendapat di antara ulama ini banyak. Salah satunya yaitu tadi yang menjawab dengan dua jawaban itu tadi. Mungkin Pada intinya itu tergantung ridho dari pemilik. ridhonya, ulima ridhohu, dicari tahu ridhonya. Tapi ulima ridhohu pun ini sudah ada dhobitnya. Dhobit itu ada batasannya. Ulima ridhohu itu maksudnya dicari tahu ini orang bakal ridho apa enggak ya. Paham ya? Misalkan saya nyuri sendalnya sampean contoh. Kira-kira ini saya nyuri, saya ini bakal tahu enggak sampean bakal ridhoi sendal itu enggak? Tentunya kan enggak. Nah, tapi gimana caranya kita mengetahui orang itu bakal ridho apa tidak? Dhobitnya adalah kalau yang punya sendal marah kalau kita nggak pakai sendalnya dia. Saya kasih contoh, agak ruwet. Saya kasih contoh gini. Sampean punya anak, sampean ibunya, anak ini ya anaknya sampean. Dia itu mau ke seberang jalan, yang mana di seberang jalan untuk menyeberangi jalan ini dipenuhi, di jalannya itu dipenuhi dengan yang namanya duri ataupun beling. Otomatis sampean lagi nggak ada di rumah, ada sendal sampean, maka gimana? Dia mengambil sendalnya sampean itu dosa apa tidak? Nggak dosa, karena sampean itu sudah diketahui pasti ridhonya. Ngomong nggak ngomong pasti ridho sampean, ya enggak? Paham enggak maksud saya? Kalau saya ngomong nggak, anggap saya ini anaknya sampean, saya ngomong nggak ngomong, izin nggak izin, sampean pasti ridho. Bahkan sampean bisa marah kalau saya nggak pakai sendal itu, karena nanti sendal saya, kaki saya bakal berdarah. Nah itu batasan ulima ridhohu itu, yaitu tadi dicari ridhonya. Tapi kalau misalkan nggak sampai marah, cuman ridho sebentar aja, sebagian ulama mengatakan itu tetap nggak masuk kriteria. Paham ya? Oke, mungkin ada selanjutnya. Satu lagi dari Bapak-bapak, nggih monggo. Monggo, Pak. Nggih. Oh ya. Ya alhamdulillah. Mati dalam sholat ya tentunya ketika lagi nyembah mati, ketika lagi sujud meninggal. Itu kenikmatan yang tiada tara. Seperti kita lihat banyak, saya kemarin dapat kabar ada jamaah haji dari Jombang ini sudah 2 orang yang meninggal ketika lagi haji. Itu kan dia lagi ibadah meninggal. Wah itu nikmat tiada tara. Nah harapan kita, kepengennya kita mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan baik. Dan demi Allah Bapak Ibu, orang yang suka maksiat, tapi andai kata dia meninggal dalam keadaan yang baik, maka insya Allah besar kemungkinan dia masuk ke dalam surga. Cepat masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia ditutup dengan perkara yang baik. Contoh deh, ceramah. Dari awal ceramahnya enak, bagus. Tapi pas di akhir ceramah yang aneh. Contoh, jangan nyembah Allah, jangan cinta Nabi Muhammad. Loh, pasti orang kan bakal pulang dari pengajian jadi benci. Yang aslinya tadi seneng gitu. Malah ditutup dengan hal yang gak baik. Maka buyar itu semua kata-kata tadi itu. Semua cerita-cerita tadi itu kehapus semua di otak kesampean. Nah begitu juga dengan hidup. Hidup kalau kita diakhiri hidup kita ini dengan sesuatu yang baik seperti tadi sholat, maka insya Allah besar kemungkinan masuk kita ke dalam surga itu lebih besar. Kemungkinannya lebih besar dan lebih cepat insya Allah. Jadi sehingga dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu hadirin, sering-seringlah kita membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Hadirin, sebagai kata penutup,
Sampean pernah dengar malaikat Israel? Malaikat Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa, hadirin. Pencabut nyawa, malaikat Israel. Diriwayatkan di keningnya malaikat Israel itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kenapa di keningnya malaikat Israel ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena saking besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jangan sampai mati dalam keadaan bukan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Maka usahakan mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Itu udah hebat banget, apalagi kalau matinya bukan sekedar ngomong la ilaha illallah, tapi lagi nyembah Allah, lagi sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, lagi duduk, rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lagi tahiyat atau enggak lagi baca Fatihah, kenikmatan yang tiada tara. Itu saya kalau misalkan sampai ngikuti media sosial saya, Instagram atau Facebook saya, hampir setiap subuh saya posting kematian orang. Ini saya sudah dapat lagi infonya, di Tangerang ada bapak-bapak meninggal pas lagi sholat subuh kemarin pagi 2 hari yang lalu. Setiap subuh pasti saya posting, kadang-kadang setiap pagi itu saya posting terus. Ada orang meninggal lagi baca Quran, ada orang meninggal lagi baca apa. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah? Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua digolongkan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, apabila punya anak, saya doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak ibu yang belum mempunyai rezeki, saya doakan mempunyai rezeki setiap tahun bisa berangkat umroh Mekah dan Madinah, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun wa na'udzubika bimasta'adaka ibaduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun wa antal musta'an wa alaikal balak wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Kalau ada kalimat yang kurang sopan, ada kalimat yang kurang menyenangkan, apabila ada salah, semua datangnya dari saya karena saya bukan siapa-siapa dan enggak punya apa-apa. Mohon maafnya apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.